Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Yang hari ini kita lakukan web keempat ya dalam mata kuliah karya ilmiah ini ya. Teman-teman terima kasih di tugas 3. Hampir semuanya sudah lolos ya, sudah di ACC ya untuk bisa lanjut ke tugas 4. Nah, ada beberapa kemarin ada 2 orang yang sudah saya nilai ulang ya. Nah, itu sudah ada 1 orang yang sudah saya kembalikan dan bisa melanjutkan ya. Nah, cuma ada 1 orang yang memang perlu revisi lagi ya, tapi teman-teman kayaknya sudah ini ya, sudah ngupload di tugas 4 juga kayaknya sih. Nanti kita perorangan aja ya pembahasannya ya. Ini Rizky Perianto. Nah, Rizky ada di sini nggak Rizky? Ada, Pak. Nanti upload ulang tugas 3 ya. Tugas 3. Kemarin sudah upload ulang, Pak, iya, tapi belum di upload ulang pas saya cek tadi. Baru saya cek tadi itu masih ada yang harus direvisi gitu. Jadi makanya langsung aja nih, Mas Ikan lagi kalau pegang laptop langsung aja revisi ya. Jadi nanti langsung saya upload biar tugas 4 kita bahas untuk hari ini gitu. Ini ada dalam hal ini kayak jurnal itu tidak selalu ada gelar nih ya, penamaan tidak ada gelar. Ini punya Mas Rizky ya. Ini Mas Rizky. Sudah kelihatan sih ya. Ini hilangkan saja yang berhubungan dengan ini kayak gini ya. Dalam abstrak ini kita biasanya tuh tidak ada kata-kata ini ya. Nah, apa namanya? Berhubungan ini satu paragraf saja dia selesaikan seperti ini ya. Jadi tinggal ini aja. Ini tinggal menyesuaikan yang bahasa Inggrisnya. Ini hurufnya disesuaikan, Time News Roman 10 ya, Time News Roman 10. Nah, ini kemudian keywordnya diiniin juga nih, sesuaikan. Nah, ada di sini kalau nggak salah wawancara dengan siapa gitu ya. Mana sebentar. Nah, ini struktur-struktur kayak gini nggak usah disampaikan ya. Ini kan berhubungan dengan Baitul Mal. Nah, dia punya 6 cabang ya, 6 cabang. Nah, observasi penulis, nah ini memiliki peran ini kan. 1 kepala cabang. Nah, ini tidak usah ditampilkan nih. Anda tidak usah menjelaskan struktur di sana gitu. Fokus aja penyelesaiannya. Tidak usah menjelaskan struktur. Karena struktur ini kan lebih identiknya ke arah penelitian tesis nih. Kalau tesis atau skripsi memang ada, tapi kalau di jurnal itu saya tidak pernah melihat adanya struktur yang dimunculkan di sini. Dia biarkan bagian di dalam situ saja. Nah, sehingga pembahasan di sini yang berhubungan dengan efektivitas kinerja kepala cabang ya terhadap pengolahan BMT dahlan cabang ini, kita tidak usah membahas tentang masalah strukturnya. Menjelaskan Baitul Malnya boleh ya secara dengan inti, kemudian dia ada beberapa ini sampai ini boleh. Nah, ini lebih baik tidak usah dipakai nih. Ya, tidak usah dipakai. Nah, tidak usah dipakai nih struktur organisasinya. Nah, berarti penjelasan di sini pun tidak usah dijelaskan ini salah satu sumber. Nah, ini struktur di atas nih. Ini dihilangkan nih. Ya. Jadi tidak usah menjelaskan struktur. Jadi tidak usah menjelaskan struktur. Organisasi ini nggak penting gitu, karena fokusnya adalah bagaimana efektivitas itu berjalan gitu. Ini. Kemudian setelah itu coba fokuskan dalam hal penulisan ada yang namanya kalimat, ada yang namanya paragraf gitu. Nah, ini kalimat atau paragraf? Mas Rizky, kalimat atau paragraf? Itu paragraf, Pak. Ini kalimat atau paragraf? Itu juga jadi itu kayak ciri-ciri itu loh, Pak. Jadi paragraf. Saya nanya, kalau ada yang namanya SPOK, subjek, predikat, objek ya.
itu adalah kalimat. Ciri kalimat adalah diakhiri dengan tanda titik. Satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat minimal 3 sampai dengan 5 kalimat. Ada kalimat utama, ada kalimat pendukung di dalamnya, gitu kan. Kemudian ada kesimpulan di dalamnya. Saya nanya sekali lagi, ini kalimat atau paragraf? Kalimat, Pak. Jadi ya jangan kayak anak SD juga sudah belajar gitu. Makanya saya bilang, ini kalau misalnya dia kalimat, ya kenapa ditulis paragraf? Nih. Hindari kata penghubung di awal kalimat. Tahu kata penghubung nggak? Tahu, Pak. Apa kata penghubung? Dan atau Namanya kata penghubung berarti dia menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Dia merupakan bagian dari paragraf sebelumnya. Benar kan? iya, Pak. Jadi terlalu ini kelihatan banget mencoloknya nih. Ini juga kalau saya bilang ini kalimat juga kan. Makanya saya bilang saya cek tadi masih ada ini. Makanya saya bilang jangan upload tugas 4 sebelum tugas ini selesai. Baik, Pak. Jadi nanti jadi rancu gitu. Makanya kalau misalnya saya belum mengasih ini untuk bisa masuk ya nggak usah gitu. Ini kamu pakai apa? Pakai footnote tuh pakai apa? Maksudnya, Pak? Ini yang kamu tulis ada angka 2, angka 1, apa ini? Itu kayak ada poinnya 1, 2, 3 itu loh, Pak. Jadi uraian. Bisa kamu pakai kalau misalnya dimasukkan ke dalam suatu kalimat. Di dalam suatu kalimat, di satu paragraf ya. Satu paragraf itu adalah pengubahan dari bahasa PowerPoint atau dia punya apa, itu masuk di dalamnya. Nah, kamu sebenarnya tidak usah juga menjelaskan di dalamnya ada manfaat praktis, ada manfaat ini, tidak usah. Langsung fokus ketika ini adalah sumber permasalahannya masuk ke dalam judul gitu. Tidak usah menjelaskan ini. Alasan kamu ketika misalnya masuk ini, nah ini juga nih, saya mulai dari sini udah mulai nggak nyambung di sini. Kenapa saya bilang mulai nggak nyambung? Karena Rizky menulisnya di sini, tiba-tiba nih ada ini paragraf gitu. Ini kalimat yang tidak efektif gitu. Nah, cukup sampai dengan fokuskan ketika misalnya masuk ke sini, dia langsung carikan suatu gap masalah, satu gap atau masalahnya apa. Masalahnya apa? Setelah itu langsung menuju alasan mengambil judul tersebut, menuju alasan pengambilan judul tersebut. Nih, ini nggak usah jelasin ini masalahnya apa di sini. Angkat masalahnya. Kamu di sini belum ada angkat masalah, ini penjelasan Baitul Mal, ini penjelasan kepala cabang, kejelasan ini gitu. Tiba-tiba di sini ngomongin perusahaan, nggak konsisten nih saya bilang. Ini kan tentang masalah instansi gitu ya. Kamu nggak ngebahas perusahaan gitu. Tidak konsisten. Ya kan? Tidak konsisten. Nih, nggak ada kan. Kemudian tuh nggak ada, benar, masalah nggak ada sama sekali. Jadi pendahuluan benar-benar tidak menjelaskan sama sekali. Namanya efektif itu apa sih? Kalau namanya efektif itu apa? Untuk memudahkan, Pak. Iya, untuk lebih baik kan, lebih efektif, memudahkan, tepat waktu, tepat gunanya di dalamnya itu. Nah, jelaskan masalahnya apa di sini. Saya tidak menggambarkan di latar belakang aja, ini nggak menggambarkan. Kayak judulnya kemarin juga dengan yang ini beda lagi kayaknya. Saya masih ingat nih judul yang kemarin beda lagi. Makanya nggak, kalau ganti-ganti terus ya pasti ujung-ujungnya nggak bakalan selesai gitu. Nih,
tiba-tiba jelasin jadwal kegiatan ini apa, ini nggak usah. Kalau nulis skripsi boleh, tidak menjelaskan jadwal kamu apa nggak usah. Biasa kan kalau misalnya di dalam jurnal itu kan hanya ibaratnya menjelaskan latar belakang pengambilannya apa, metodenya itu apa, jelaskan dalam bentuk paragraf gitu kan. Ini biar agak tebal aja, agak banyak halaman aja. Ini tidak usah. Tidak pakai, tidak usah. Fokus aja nih. Nih. Kemarin yang saya koreksi beda nih soalnya. Yang pertama itu Iya, sekarang fokusnya adalah Mas Rizky selesaikan sesuai template, selesaikan biar nyambung gitu loh. baik Pak. Fokusnya ke sana deh, jangan gonta-ganti mulu gitu. Gak kelar-kelar gitu loh. Ini dalamnya saya baca lagi beda lagi kan di sini mahasiswa cuma sedikit. Cuma 10 orang, 12 orang kan. Jadi saya ingat gitu. Nih tiba-tiba yang kemarin nggak menjelaskan ini sekarang ada gitu kan. Nggak kelar-kelar gitu. Nanti nggak kelar-kelar nih. Ada logo-logo gini apa nih nggak usah nih. Buat dalam bahasa paragraf saja. Kalau bahasa paragraf tidak usah gunakan poin lagi, reduksi apa. Ini penjelasan ininya tidak usah terlalu mendetail. Ini penjelasan di dalam metode ini cukup sebenarnya 2 paragraf juga cukup. Cukup 2-3 paragraf cukup menjelaskan apa yang mau diambil di situ. Tidak usah menjelaskan tentang masalah observasi awal jadwal kegiatannya, kemudian berhubungan dengan sumber datanya, terus tiba-tiba di sini ada bapak kadis segala macam, ada gelar segala macam dipakai. Ini kan berarti pembicaraannya dengan menggunakan wawancara aja disebutkan, tidak usah menamakan gelar, tidak usah menamakan apa nama seseorang di sini, tidak usah gitu loh. Ini saya bilang belum mencerminkan dia jurnal gitu loh. Tidak usah. Ini jadikan bahasanya, coba saya nanya, pembahasan bisa seperti ini. Pembahasannya gimana? Apa yang gunakan data tadi? Gunakan dengan menggunakan kualitatif, karena menggunakan wawancara. Berarti kalau dalam penggunaan wawancara, silahkan ubah bahasa yang diambil, yang ditemukan. Tapi ditemukannya sebenarnya harus ada indikator pertanyaannya apa yang memang diinikan. Walaupun pertanyaannya itu tidak dimunculkan. Kamu mau nanya apa di sana? Bisa lihat di mana? Dilihat dari yang namanya perumusan masalah yang kemarin. Ada berapa perumusan masalahnya? Ini yang dibahas. Dan dijadikan poin-poin pembahasan. Nih. Ini nggak mencerminkan banget dari kemarin. Nah, ini apa? Ini kan tadi udah dijelaskan nih. Tidak usah menjelaskan dengan hasil wawancara. Intinya apa? Fokusnya. Saya nggak bisa ngelihat kesimpulan dan saran nih. Ini pasti udah nggak nyambung. Kesimpulan sarannya banyak. Nah, ini tidak usah dilampirkan sebagai daftar pustaka. Ini hapus aja. Makanya saya bilang, jangan upload tugas 4 sebelum ini selesai. Karena pasti kalau ini nggak selesai ya repot.
sampai pertengahan bulan Desember loh ini harus selesai. Tugas 3 yang lain udah pada selesai. Isinya diperbaiki mulai dari latar belakang, metode, hasil, simpulan, dan saran. Simpulan, saran, dan daftar pustakanya. Jangan gonta-ganti lagi ya. Kamu gonta-ganti nambah-nambah kerjaan aja, itu nggak kelar-kelar kamu. Ibarat bimbingan dari awal lagi nggak kelar-kelar gitu. Yang lain itu makanya cepat selesai karena mereka ketika saya koreksi itu mereka tuh udah nyambung dari pertemuan pertama mereka ini udah nyambung semua gitu. Jadi makanya tinggal perbaikan. Kamu nggak akan selesai kalau misalnya kayak gitu. Saya ada mahasiswa yang tahun kemarin juga kalau kayak kamu ini ujung-ujungnya nggak lulus nanti. Karena deadline waktu. Kalau deadline waktu kamu nggak sesuai ya susah. Udah masuk belum ya? Udah ya ini ya. Nih, yang belum lulus masih ada 0 perbaikan. Nanti kalau ini lanjut tugas 4 nih dengan nilai 100. Kayak harus selesaikan. Kalau nggak selesai ya susah nanti. Udah saya kembalikan tuh. Jadi dari teman-teman yang tugas 3 ini yang memang sudah menyelesaikan ini Safira nih. Safira Dwi Rahmatika, dia sudah saya nilai nih. Dia sudah bisa masuk ke dalam tugas 4, saya ACC tanggal 22 November nih sudah lulus. Kemudian ini belum nih Rizky nih. Tadi sudah saya kembalikan subjeknya revisi. Nah ini Budi Rianto, ini sudah bisa nih. Sudah saya ACC 19 November. Ini masih 0 juga ya. Udah 100 nih. Ini masih 0 nih yang ini nih. Yang masih 0 per 100 ini berarti dia masih butuh perbaikan nih. Rizky Ferianto, kemudian Budi. Nah, Rizky udah tugas 4 nggak nyambung nanti kamu. Saya kembalikan nanti. Karena tugas 4, nah nanti biasanya akan ketemu saya tuh tugas 4 tuh. Di tugas 3-nya bagus, tugas 4-nya karena ada turnitin banyak yang diedit akhirnya sedikit banget ada ya kayak gitu. Itu juga nggak akan saya selesaikan kalau gitu. Jadi parafrasenya tanpa mengubah isi lagi gitu. Makanya kan saya minta tadi dalam bentuk Word-nya yang kemarin dikirimkan. Gitu. Jadi nanti kalau ada revisi lagi, saya berikan note di situ. Ini Rizky Perianto nih segera perbaiki. Kemudian Budi Rianto nih segera perbaiki nih. Kemudian Vita Aryani ini sama nih segera perbaiki. Erlangga sudah lanjut tugas 4 ya. Fadian Nisa udah tugas 4 udah boleh lanjut. Kemudian Rafika udah bisa lanjut tugas 4. Bobi sudah bisa lanjut tugas 4. Ayu Sapitri udah tugas 4 ya. Ledia Novia ini baru tadi saya cek udah sesuai dengan template-nya, sudah saya baca nih baru saya kembalikan tadi. Ya sudah bisa lanjut ke tugas 4. Kalau sekarang sudah ngupload dalamnya sama, nggak apa-apa, berarti sudah boleh karena memang nggak masalah nih. Kalau ini sudah ini gitu. Kemudian Firsa Hanif, nah ini sudah bisa tugas 4 ya lanjut ya. Nah yang masih belum lanjut di tugas 3 ini segera diselesaikan. Karena penyelesaian tugas 4 ini paling lambat deadline-nya kapan tuh? Tugas 4 tuh boleh teman-teman upload tanggal 13 November. Nah, due date-nya tanggal 18 Desember due date-nya. Jadi kalau teman-teman di tugas 4 ini belum menyelesaikan due date-nya tanggal 18 November, ya berarti ya mata kuliah ini kan nilainya cuma 2, lulus dan tidak lulus gitu nilainya gitu. Jadi kalau lulus dan tidak lulus, ini kembali ke teman-teman sebagai persyaratan ya, persyaratan teman-teman itu nanti bisa ini
bisa mengikuti tugas akhir program gitu. Walaupun tidak ada nilai, ini sebagai prasyarat, mata kuliah prasyarat. Nih, 15 hari lagi ya, teman-teman yang belum tugas 4-nya selesai, yang hari ini akan kita selesaikan nih, yang belum selesai ya tanggal ini, gitu. Itu yang harus diselesaikan. Gitu. Nah, itu date-nya nih, tugas 4. Ini yang harus jadi fokusnya. Ya, cara penguploadan tugas 4 minggu kemarin sudah saya jelaskan ya, di web ketiga ya, sudah saya jelaskan. Nah, ini baru 7 orang, berarti ada 6 orang. Nah, sekarang kita cek ya, satu persatu ya, yang sudah mengumpulkan. Nah, ini Safira, ini Turnitinnya dulu, saya cek sudah 13% ya. Karena persyaratan Turnitin yang nanti untuk kelulusan di sini itu, nah lihat sini. Nah, karir final, dalam hal ini karya tulis ilmiah final ini, mahasiswa di sini nanti teman-teman harus bisa menyelesaikan akhir dari rangkaian kelas pembimbingan karir ini. Nah, nanti periksa kembali ya artikelnya saat unggah dalam pengumpulan tugas 4. Nah, tugas 4 ini nanti teman-teman akan otomatis dicek oleh ini ya, oleh akademik dari tim UT nanti untuk cek plagiasinya dengan menggunakan Turnitin. Turnitinnya dari UT bukan dari luar ya, walaupun kita bisa mengecek dari luar. Kalau mau cek dari luar boleh cek dulu di luar, kemudian tetap yang diupload di sini bukan hasil yang cek Turnitinnya, tapi yang biasa saja, file biasa. Nah, ini tidak kurang dari 30%. Berarti harus kurang dari 30% baru teman-teman dikatakan karirnya ini bebas plagiasi. Kalau teman-teman karirnya ini menjiplak yang sudah terpublikasi yang ada di internet, secara otomatis ini akan muncul nyampe dengan 80-100% biasanya. Makanya zaman sekarang lebih mudah teman-teman dalam hal mengambil data segala macam, tetapi dengan bantuan plagiasi ini teman-teman akan terdeteksi berapa persen sih dari hasilnya di sini. Kemudian batas akhir pengumpulan artikel ini dalam tugas 4 tadi ya, tadi 18 Desember ya, berarti 15 hari lagi, 2 minggu, teman-teman harus segera tuh menyelesaikan dengan berbagai macam perbaikan-perbaikan yang ada. Kemudian setelah itu teman-teman harus mengumpulkan namanya tempat pengumpulan lembar bebas pernyataan plagiasi ya pada kegiatan belajar 19. Nah, ini lembar plagiasinya, ini baru ngumpulin baru 2 orang. Ini harus teman-teman lengkapi juga. Harus teman-teman lengkapi di lembar bebas plagiasi. Nah, ini teman-teman isi ya. Webpage terbuka, program studinya berarti tadi adalah S1 manajemen ya, S1 manajemen. Nah, pernyataan judulnya apa nih di sini? Tulis judul karirnya sesuai dengan yang sudah diinikan. Kemudian ini nama kota, tanggal dan tahun, silahkan teman-teman sesuaikan dengan ini judulnya ya, judul karir. Nah, nama kota dan tanggal silahkan teman-teman sesuaikan aja. Mau tanggal sekarang boleh atau tanggal sebelumnya. Yang penting di sini nama kotanya misalnya teman-teman dari Jakarta, tulis Jakarta. Ya, tanggalnya di sini kan ada nih. Nah, nama kota, tanggal, bulan, tahun ya. Berarti Jakarta misalnya. Atau tanggal 3 ya, 3 Desember 2023. Yang menyatakan misalnya namanya di sini, tulis nama teman-teman ya, namanya di sini. Kemudian NIM-nya. Kemudian tanda tangan di sini pakai materai 10.000. Bisa pakai e-materai atau materai biasa, teman-teman tempel, setelah tempel teman-teman tanda tangani, kemudian ini di-scan, habis di-scan di-upload di lembar plagiasi. Itu ya. Nah, namanya ininya tempatnya disesuaikan dengan tempat lokasi teman-teman aja. Kalau teman-teman di Bali ya Denpasar. Kalau teman-teman di mana di Banjarmasin silahkan tulis sesuaikan dengan kota di UT masing-masing ya. Tidak harus Jakarta. Kita lihat, nah ini baru 2 orang yang sudah mengumpulkan. Baru Airlangga yang sudah mengumpulkan. Dia materainya pakai materai ini ya, pakai materai e-materai. Boleh nih, kalau e-materai memang ketika di ini kan nggak menempel, boleh menggunakan e-materai. Asli Bandung ya, ini Airlangga. Iya, Pak.
Aslinya Bandung atau Jawa? Bandung, Mbak. Airlangga Putra Panigoro, biasanya yang belakangnya O itu Jawa biasanya. Bukan. Bukan, Mbak. Asli Bandung, Mbak. Jawa Barat berarti ya. Iya. Nah ini ya, ini diinikan. Nah ini memang nggak ada ini, tinggal nanti diinikan. Boleh lah kalau misalnya teman-teman kesulitan mau diketik atau mau tulis tangan ya silahkan, nggak apa-apa lah. Karena ini kan karena dengan teman-teman saja ya, karena memang ibaratnya kalau emang bisa diketik lebih baik gitu. Tapi kalau emang sudah tulis tangan ya mangga lah, nggak apa-apa, silahkan. Kemudian yang sudah ngumpulin lagi, ini siapa nih? Nah ini punyanya Bobby. Nah ini Bobby sudah. Bobby di Pangkal Pinang ya. Peran media sosial. Nah, boleh diketik, boleh ini ya. Ini kalau ini materai biasa, boleh. Tidak apa-apa. Penggunaan materai bebas ya. Menggunakan materai yang e-materai. Kalau e-materai seperti ini nih. Memang penempelannya belinya ini biasanya banyak sih yang dijual ya di ibaratnya ini juga banyak di online ya dengan menggunakan e-materai. Jadi kalau e-materai itu pasti tinggal ditempel saja, dia otomatis dia dengan ininya. Tapi kalau ini manual ditempelnya, tempel, di print, kemudian ditempel, tanda tangani. Nah ini sebagai persyaratan teman-teman ini. Ini baru 2 orang yang ngumpulin gitu ya. Yang belum segera ya diselesaikan ya sebelum tanggal 15 Desember nih untuk lembar plagiasi. Nah, dilengkapi. Nah, ini ada di lembar plagiasi, ada di karir 11 kayaknya ya. Sebelum teman-teman ngupload tugas 4 sebenarnya harusnya. Ini ya. Ini diisi ya dengan ini sebelum teman-teman masuk tugas keempat, tugas keempat selesai, kemudian teman-teman karir di sini. Nah ini ada judul ya, ada abstraksi di sini, final di sini. Teman-teman selesaikan dulu nih dengan menggunakan ini, nanti dilengkapi. Nah kemudian teman-teman yang sudah ngupload tugas 4-nya ini, sebelumnya teman-teman juga harus ngisi. Nah ini belum ada yang ngisi ya. Judul abstrak dan kata kuncinya juga belum ada yang masukin di sini. Ya, dilihat kembali ya. Dilihat kembali ya, karena harus lengkap semua dari pertama banget berhubung aktivitas belajar 1 sampai ke 14 ini ya. Mumpung masih ada waktu sampai tanggal 15. Nah, yang belum diupload ya, yang berupa judul nih abstrak dan kata kunci artikel, kemudian diisi saja ya. Nanti tugas 4 juga ini judul karya ini ditulis juga nih ya. Nah, kemudian lembar plagiasi bagi yang belum segera ya, karena tadi baru 2 orang yang sudah mengumpulkan. Yang belum masih ada yang belum mengumpulkan. Ya, ini sudah ada 8 nih, berarti ada yang nyusul tadi seorang berarti ya. Nggak tahu nih, kita cek nih. Tapi wajib yang tadi sudah saya selesaikan gitu. Nah ini belum bisa saya cross check ya, karena ini baru upload nih kayaknya. Karena saya nunggu dulu Turnitinnya. Ya, kalau Turnitinnya dia sudah keluar, nah berarti di sini ada plagiasinya terlihat. Karena kenapa? Karena kalau plagiasinya tidak terlihat, ibaratnya saya ngoreksi itu, oh ini nggak tahu plagiasinya berapa persen. Gitu. Karena persyaratan dari UT sendiri harus dia di bawah 30%. Jadi nanti ini agak menunggu nih. Nanti kalau misalnya sudah, segera info di grup ya. Nanti ini biasanya sehari 2 hari nih. Ya nanti diinfokan. Kalau misalnya memang sudah, nanti kalau hari ini belum saya periksa, nanti tinggal di ini aja, diinfokan saja. Nanti dia ininya berapa gitu untuk turnitinnya. Nah, ini kan belum ada tuh. Ya. Ini sudah sama yang tadi yang juga 3. Baik Pak. Nanti diinfo ya Bu ya. Iya Pak. Kemudian lanjut ke ini, punya Firsa Hanif nih. Firsa Hanif ini sudah 9% ya, sudah 9%. Tugas karir 4-nya berarti sudah bagus nih. Dari hasil turnitinnya sudah di bawah 30%. Nah, teman-teman bikin seperti ini sudah sesuai template nih. Ya kan? Abstraknya, kemudian ini judul ya, kemudian abstraknya, kemudian pendahuluannya. Kalau misalnya sudah ada yang dirubah-rubah sebenarnya tidak masalah. Cuma saya memastikan gini,
kalau misalnya teman-teman saya bisa begini berarti aman. Soalnya kalian teman mahasiswa ada yang untuk menghindari Turnitinnya dia ininya pakai JPEG ya. JPEG itu nggak akan terdeteksi sama Turnitin. Kayaknya kalau saya giniin pasti dia nggak bisa nih ada saya giniin. Enaknya kita cek nanti perorangan nih. Jadi kan berarti saya nggak usah ngebaca lagi isinya ya, karena sudah saya komentari di tugas 1, 2, 3 ya. Berarti kan ini sudah sesuai nih, sudah sama. Berarti ini aman nih. Ini ya, ini aman nih, punya Firsa aman. Berarti punya Firsa ini sudah bisa nih, gitu loh. Jadi ini udah bisa saya luluskan nih. Cuma tadi dilengkapi dulu semuanya. Ya, saya nggak akan memberikan not lulus dulu nih Firsa ya. Firsa ada di sini nggak? Firsa ada? Iya, Pak. Nggak ada ya? Nah, nanti dilengkapi nih Firsa dulu semuanya ya. Yang tadi lembar plagiasi, kemudian judul dan segala macam diinikan. Ini kalau dari Turnitinnya sudah bagus ya. Sudah dia 9%. Ini tinggal saya luluskan aja. Tinggal saya berikan nilai, ini sudah saya luluskan bisa. Nih, tinggal saya luluskan. Cuma saya melihat lulusnya itu harus lengkap semua tadi. Judul, abstrak, segala macam dilengkapi semua, biar nanti pemberian summary ini sudah ini. Gitu. Ini Firsa belum dipublikasikan ya? Nggak ada. Biasanya kalau masih itunya kecil, biasanya belum dipublikasikan. Biasanya kalau nanti udah besar, ini sudah publikasikan, berarti dia sudah di jurnal apa gitu, kalau yang sudah. Ya, ini sudah lulus nih. Cuma saya menunggu kelengkapannya dulu baru saya luluskan. Kemudian punya Safira. Safira ada? Ada, Pak. Ya. Ini sudah ininya 13% ya. Jadi secara isi itu sebenarnya saya bicara isi dibicara di tugas 3. Tugas 3 kalau tidak saya komentari berarti aman gitu. Nah, kemudian berbicara dengan di tugas 4 ini kita hanya meng-cross check hasil dari Turnitinnya ini berapa persen. Kalau dia kurang dari 30%, otomatis lulus gitu. Safira, apa yang belum diupload? Lembar plagiasinya, Pak. Oke, lembar plagiasinya. Terus apa lagi? Udah apa ya, Pak? Yang ada judul, abstrak itu kan harus diisi juga ya. Di tadi di KB kegiatan belajar 11 ya. Itu dilengkapi semua ya. Iya, Pak, baik. Nanti kalau sudah ini lembar plagiasnya sudah diinikan, nanti diinfokan ke saya ya. Ini tinggal saya nilai, tinggal saya luluskan aja. Ya. Berarti udah aman nih. Ya. Ini saya nggak saya nilai dulu ya, nanti nggak saya nilai dulu karena ini belum lengkap semua. Nanti kalau misalnya nggak lengkap, lembar plagiasi tidak ada, nanti nggak ngupload ya. Upload dulu ya. Nanti kalau yang sudah ngupload lembar plagiasi nanti bikin di grup WhatsApp ya. Nanti saya grup WhatsApp yang sudah upload siapa aja, yang belum, nah tinggal nanti diinikan. Nah ini berarti sudah lulus nih ya Safira ya. Selamat ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kemudian Airlangga. Nah, Airlangga 10% nih. Ini Airlangga plagiasinya sudah ya. Tadi ada yang belum nggak Airlangga? Sudah semua, Pak, dari hari pertama upload. Kamu bahasa Inggrisnya kenapa nggak dimasukkan? Karena di contohnya kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada. Di yang Bapak kasih ke feedback ke saya itu. Di judulnya? Kalau nggak salah tadi ada deh di mana? Berarti lembar plagiasi udah ya? Lembar plagiasi udah. Sudah, Pak. Kemudian yang ini yang judul tadi udah? Sudah, Pak. Di e-learning saya sudah hijau. Waktu itu juga saya sudah masukkan. Di e-learningnya sudah? Sudah, Pak. Bisa saya kasih screenshotnya kalau Bapak. Karena nanti teman-teman harus nyelesain dulu nih. Dari pertama upload, soalnya kan itu yang pertama ya. Sebelum upload kan harus melewati itu dulu. Ini ya? Ini wajib nih. Kan ini udah ya. Ini 1 udah. Kita belajar 11. Kemudian di sini tuh ada ini nih. Diisi nggak nih?
Diisi, Pak. Tugas, judul abstrak, dan kata kunci ilmiah. Iya, sudah saya isi dan sudah dia bilang sudah selesai, sudah hijau Terus warnanya. Yang restrik ini, judul ini? Sudah, Pak. 3 question. Ya, memasukkan. Ya, teman-teman isi ya, yang ini judulnya, kemudian abstraknya apa gitu ya. Terus sama keyword, sama kata kuncinya ini yang harus diisi. Kemudian ini adalah template-nya. Oh, ada nih 3 orang yang sudah ngumpulin. 3 orang yang sudah ngumpulin. Kayak nanti ini baru 3 orang berarti. Oh, banyak nih, 7 orang. Ya, berarti strategi pemasaran ya, meningkatkan penjualan ini. Oke. Kayak udah ada 7 orang nih. 7 orang yang sudah. Oke. Berarti yang lembar plagiasi sudah ya. Bobby Dimas. Erlangga ya? Iya, Pak. Erlangga. Oke. Ini belum dipublikasikan? Belum, Pak. Belum ya. Oke, ini Oke, nanti saya nilai di hari ini ya. Saya nilai di hari ini yang punya Erlangga, nanti saya kabari setelah web selesai ya. Karena ini saya harus baca ulang dari masing-masing ukuran nih. Ini tinggal penilaiannya aja. Ya, nilai 1, 2, 3,8 sampai dengan 5 yang sangat sesuai. Nah, nanti keluar hasil akhirnya nanti dalam berupa nilai. Gitu. Walaupun nanti keterangan di akhirnya lulus dan tidak lulus ya, karena saya harus baca nih. Masalah kebaharuannya apa, kemudian kesesuaian judul temanya apa ya. Nanti Erlangga setelah selesai ya, selesai web ya, segera saya nilai ya, karena sudah lengkap ya. Itu ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, oke, lanjut berikutnya. Erlangga 2 kali ngupload. Enggak, Pak, sekali. Enggak kan? Enggak, Pak, hanya sekali. Oh, sekali. Oh, ada nilai tadi nih. Sebentar. Fadian. Nah, Fadian, ada Fadian? Ada, Pak. Ada. Fadian sudah ini ya. 21% ya? Iya. Oke, boleh, karena dia maksimal dia harus 30. Oke. Lembar plagiasi sudah diupload? Belum. Segera ya. Nanti setelah itu lengkap baru saya nilai gitu, karena nggak boleh kalau ini kan sudah plagiasi sudah ada di bawah 20, sudah boleh untuk bisa membuat lembar plagiasi ya. Iya, Pak, segera nanti. Tapi ya sebelum tanggal 15 Desember ya. Jadi biar teman-teman bisa udah tanggal 18 Desember ya. Tuh date-nya ya. Cuma saya minta tanggal 15-an lah ya, biar nanti semua sebelum deadline-nya saya bisa nilai sebelum tanggal 18 gitu ya. Kalau Fadian udah aman sih, tinggal lembar plagiasinya dilengkapi, setelah dilengkapi baru saya berikan penilaian ya. Gitu ya, Fadian. Baik, Pak. Oke. Next selanjutnya, nah ini masih nih Rafika. Rafika mana Rafika? Ini Rafika, ada nggak Rafikanya? Ini belum lulus ya, secara otomatis kalau dia hasil Turnitinnya itu lebih dari 30%, ini biasanya terindikasi dengan mengambil karya ilmiah dari luar. Jadi dia mendownload sesuatu dari internet, kemudian setelah itu terdeteksi kemiripannya yang sudah diupload.
Jadi ini kan Turnitin ini adalah alat untuk mesin to mesin. Jadi kalau yang namanya mesin to mesin, secara otomatis dia akan bisa meng-cross check semua yang berhubungan dengan yang mirip-mirip di internet. Baik itu jurnal maupun itu kata-kata apapun yang di blogger, kemudian di website dan segala macam yang berhubungan itu akan terdeteksi secara internasional. Ini Turnitin ID. Nah, itu dia akan otomatis. Nah, kalau teman-teman misalnya satu nih, misalnya teman-teman coba aja download dari satu artikel ilmiah yang memang benar-benar sama pure, kemudian teman-teman ini kan gitu ya, teman-teman ambil, kemudian teman-teman cek plagiasinya, pasti itu di atas 80% itu. Berarti itu sudah publish gitu. Nah, cuma ini Rafika ada nggak ya? Iya, Pak. Nah, Rafika, kamu sudah publish atau belum ini? Belum, Pak. Belum. Nah, berarti kalau belum, tugas Rafika nanti di parafrase ya? Iya, Pak. Kalau enggak, Itu gimana? Ini sebenarnya kalau metode kuantitatif ini berat loh. Beratnya ini kan dia harus terjun ke lapangan, kemudian nyebar angket segala macam ya sebenarnya ya. Nah, ini juga kalau kamu parafrase ini makin lama makin sedikit ini. Ini saya lihat dari kemarin ini perubahannya dari latar belakangnya kayaknya agak beda nih. Ya, benar nggak? Yang tabel-tabel itu kayaknya banyak banget yang di itu Pak, plagiasinya itu di merah-merahin gitu. Iya, berarti itu mirip sama dengan yang sudah publish gitu. Makanya kalau sebenarnya di karir ini agak berat sih kalau pakai kuantitatif ya. Karena kuantitatif ini kan berarti ada angket, ada kuesioner yang disebar. Kamu ada berapa responden yang kamu sebar? 40 orang. Dari 40 ini kan berarti ada masing-masing memberikan ini kan, kemudian dijadikan dengan ini. Nah, ini berarti kemiripannya banyak nih. Kalau misalnya tabel-tabel ini ada yang dimerah-merahin, itu berarti hasil ini sudah ada yang sudah terpublish. Gitu. Nah, makanya agak berat sih kalau dengan karir cuma 2 bulan, 3 bulan, kemudian membuat kuanti ya agak berat gitu. Paling resikonya kamu harus bisa ini di parafrase saja nih. Dari kata-katanya, kemudian hasil-hasil ini nggak bisa di parafrase karena ini beda. Kecuali kalau kamu ngitung sendiri dari awal, kayaknya pembedanya pasti akan ada beda sih. Kalau ini. Nah, hasilnya dia hasil dari SPSS ini. Iya, itu dari SPSS. Berjuang lagi ya. Iya, Bang. Ini di itu lagi deh, coba kamu parafrase lagi. Cuma ketika di parafrase nih hasil yang kemarin dikirim ke saya beda lagi nih. Jadi karena kamu parafrase kayaknya ini harus jadi paragraf ini kalimat ya. Iya, Jadi harus ini lagi ya. Nah, saya sih kalau di tugas 4 ngelihat begini karena teman-teman berjuang untuk memparafrase, tapi ingat gitu loh, jangan sampai kalimat kamu jadiin paragraf gitu. Nah, ini mungkin masih gabungan nih. Ini masih gabungan dengan atas, ini masih gabungan dengan ini gitu ya. Ini masih gabungan dengan yang atasnya nih kan gitu. Jadi nanti dilihat kalau paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, minimal 3 kalimat yang harus diinikan ya gitu ya. Lihat lagi. Ya, berjuang lagi ya Rafika ya. Setelah nanti turunnya turun sebelum tanggal 15 Desember lah. Jadi dari 18 Desember. Jadi masih ada waktu tuh kurang lebih 2 minggu untuk menyelesaikannya. Gitu ya Rafika ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kemudian Bobby Dimas. Bobby Dimas ini sudah lulus juga ya. 21% sudah lulus. Ini aman nih. Berarti saya nggak usah memeriksa kembali. Bobby sudah ngecek lembar plagiasi udah? Bobby udah ya? Bobby-nya ada nggak di sini? Nggak ada ya? Bobby-nya nggak join berarti. Oke ya, ini sudah lulus nih. Bobby, lembar plagiasi juga sudah dibuat. Ini punya Bobby. Sudah aman, tinggal saya luluskan aja. Oke, next selanjutnya. Nah, ini punya Ayu. Ada Ayu? Ada, Pak. 23 ya, aman ya? Iya.
Nih, kenapa saya ngeceknya gini? Soalnya kalau bentuk JPEG ketahuan deh. Kalau JPEG itu nggak akan kedeteksi sama Turnitin. Nah, kalau bentuknya gini aman, berarti dia akan terdeteksi dengan sendirinya. Yang belum apa? Ayo. Lembar plagiasi aja, Pak. Oke, nanti dilengkapi ya. Setelah dilengkapi, nanti tinggal list aja nanti di grup yang sudah mengumpulkan lembar plagiasi, biar segera saya nilai dan saya luruskan ya. Gitu aja ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, monggo. Kemudian selanjutnya, nah ini gede banget nih. Ini punya Ledia sudah keluar nih. Tadi belum keluar ya. Ini 88. Itu berjuang lagi nih. Ada Ledia Novita? Tadi ada. Ini biasanya sudah terpublikasi nih. Pak, gimana cara nurun Pak? Kenapa? Menurunin plagiat tadi tuh Turnitinnya 80 ya. Iya. Ini biasanya jurnal orang sudah diinikan. Coba deh nanti cuma diganti doang. Di parafrase silahkan, di parafrase. Pokoknya kelulusan dari di tugas 4 ini saya tidak melihat lagi isinya karena isinya sudah saya periksa di tugas 3. Urusan teman-teman mengambil punya yang sudah terpublikasi ya itu resikonya ya teman-teman sendirilah nanti yang akan terdeteksi Turnitin di sini dengan sendirinya. Ya, jadi nanti diperbaiki lagi nih agar apa? Agar di sini dia paling maksimal di bawah 30%. Ya, harus kurang dari 30%. Misalnya 29 masih boleh lah. 29 masih boleh. Nah, jadi nanti kalau misalnya dia ini merah banget nih di sini. Nah, apa sudah publish ini? Ledia. Ledia, apa sudah publish? Kalau sudah publish, saya minta link jurnalnya aja. Kalau misalnya itu atas nama Ledia Novita, berarti aman. Pak, belum. Belum. Berarti kalau belum publish berarti ini mengambil punya orang nih. Ya, di parafrase deh ya, biar nanti tidak terbesar ini. Makanya kan zaman sekarang ini dengan zaman yang serba ini, teman-teman salah satunya untuk menurunkan Turnitin ini adalah dengan parafrase. Parafrase ini adalah cara yang paling efektif ya. Parafrase juga bisa, pakai alat bisa. Cuma kalau pakai alat nanti bahasanya itu berantakan. Gitu. Ya, nanti berjuang lagi ya Ledia ya. Sampai selesai nanti keluar hasil Turnitinnya, setelah keluar nanti baru bisa cek upload lembar plagiasi kalau sudah di bawah 30%. Oke, next lanjut. Firsa 9%. Ada Firsa? Ada? Gak ada ya? Ini Firsa udah bagus, sudah 9%, tinggal kelengkapan lembar pernyataan bebas plagiasi dilengkapi, semua sudah lengkap, baru saya lakukan penilaian untuk nilai akhirnya. Ya, seperti itu ya. Ini saya rasa sudah semua ya. Udah, ini punya, ini udah belum tadi? Safira sudah saya panggil belum? Sudah, Pak. Sudah ya, oke, berarti sudah semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau apa nih? Karena teman-teman di tugas 4 ini ditunggu sampai dengan tanggal 18 Desember. Terakhir banget teman-teman bisa mengupload. Jadi nanti teman-teman bisa mengupload ulang beberapanya ini, silahkan. Dengan nanti dia otomatis sekitar 1 hari sampai dengan 2 hari itu nilainya akan keluar Turnitin. Bagi teman-teman yang sudah di bawah 30%, ini sudah tadi sudah saya nyatakan lulus ya, secara de jure ya, tapi secara ininya belum ya, karena lembar plagiasinya belum di-upload ya, belum diselesaikan. Jadi kalau nanti lembar plagiasi sudah di-upload semuanya, saya berikan penilaian di hari ini juga. Jadi silakan teman-teman masih ada waktu, bolehlah nanti saya tunggu sampai besok ya, kalau mau dinilai di hari Senin gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nguploadnya lembar plagiasinya lama, ya saya pun tidak akan memberikan penilaian juga bagi teman-teman yang sudah lulus, yang sudah Turnitinnya di bawah dengan 30%. Seperti itu ya.
Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini kalau bisa yang belum ini diketik ya, biar agak rapi ya. Kalau yang belum ngupload nih, kecuali yang sudah ngupload nih, punya Bobby sama ini, sama Airlangga. Ini kalau materi tempel ini bisa dipakai sekali soalnya. Iya, cuma sekali, Pak. Iya, makanya saya bilang, mau saya suruh ganti, kasihan. Ini soalnya materi digital itu cuma bisa dipakai sekali. Nah, ini yang belum pakai ini ya, diketik ya yang belum ya, biar agak rapi. Yang sudah pakai materi digital nggak usah diganti lagi, biarin, nggak apa-apa, karena nanti beli 2 kali. Okay. Ya saya rasa ini ya aman ya kalau udah ini. Tugas 13 juga teman-teman ini hanya ini. Kemudian tugas ke-14, nah teman-teman ini aja, upload tugas 4, akan nilai sendiri apa plagiasinya. Kemudian setelah ini cetak lembar plagiasi. Kemudian ini tempat unggah dan cetak plagiasi, selesai. Gitu ya. Jadi penilaiannya hanya ini sudah ada yang perlu diupload lagi, Pak? Nggak usah. Kalau yang sudah tadi sudah di bawah itu sudah tinggal saya nilai, udah nilai keluar. Cuma saya minta tadi teman-teman yang belum upload lembar plagiasi segera, karena saya tidak bisa memberikan penilaian sebelum syarat semuanya lengkap. Karena dari tugas 1, 2, 3 dan lembar plagiasi dan semua itu harus lengkap semua, baru saya memberikan penilaian lulus dan tidak lulusnya. Gitu. Jadi aman nih yang sudah teman-teman tadi di bawah itu, cuma tadi kelengkapannya hanya lembar plagiasi. Bagi yang sudah tinggal saya nilai aja, selesai. Gitu. Teman-teman bisa ibaratnya mata kuliah karir sudah selesai sebelum tanggal 18. Gitu penilaiannya. Ada lagi pertanyaan atau sharing, silahkan. Bagi yang belum tetap semangat ya, karena masih ada waktu 2 minggu lah. Para prase 2 minggu ya, silakan nanti bisa sama rekan-rekannya. Kalau misalnya memang nanti bisa belajar bareng ya sama rekan-rekannya, silahkan diinikan saja, diskusikan, nanti dibantu ya dengan teman-temannya agar nanti hasil pemikirannya itu sedikit. Gitu. Belajar memparafrase. Di memparafrase kalimat aktif menjadi pasif menjadi kalimat aktif gitu. Bisa nggak menggunakan alat? Bisa menggunakan alat. Ada namanya quillboot dan segala macam. Cuma bahasanya nanti ujungnya akan berantakan. Ketika berantakan nanti baru diparafrase dengan menggunakan manual boleh gitu. Kalau misalnya dengan menggunakan alat, karena sekarang mesin to mesin. Ya, mesin to mesin. Sama teman-teman sekarang mau nulis buku, zaman dulu menulis buku tinggal ngambil bahan diketik selesai ya. Zaman sekarang nggak bisa. Zaman sekarang nulis buku ujung-ujungnya dicek turnitin juga. Jadi kita kalau mengetik dengan yang mirip dengan buku yang sudah terpublikasi, otomatis akan terdeteksi merah gitu, dengan sendirinya gitu. Jadi makanya kegiatannya itu ya benar-benar ya teman-teman yang harus disiapkan di situ. Oh, udah. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ada? Ini ya, ini role yang kegiatan di awal kita pembelajaran ya. Kita sudah melewati nih dari pertama mulai dari KB1 ya, kemudian KB2, kemudian KB3 yang tugas 1 nih sudah selesai. Ini KB kemudian tugas kedua ya, kemudian tugas 2 juga teman-teman sudah menyelesaikan dengan baik. Kemudian tugas ketiga, kemudian sampai hari ini tugas keempat gitu. Nah, tugas keempat ini kita hanya memastikan nih bersama dengan mahasiswa membahas dengan draft artikel yang telah diunggah ini, kemudian kelebihan kekurangannya apa, kemudian tutor memberikan komentar masukan dan memberikan penilaian nih di tutorial keempat nih. Kemudian setelah tutorial keempat, teman-teman tinggal mengupload di karir ya untuk mengecek plagiasi. Sebenarnya kemarin tuh kita di tugas 3 sudah kita bahas ya. Makanya di tugas 4 ini sebenarnya kita hanya memastikan saja bahwa perbaikan dan pengecekan similarity ya.
Nah, ini plagiasi yang sudah teman-teman lakukan. Selesai sampai dengan tugas ke-5 itu tugas ke-4 nih sebenarnya. Teman-teman entry judul dan segala macam ini selesai. Udah, terakhir unggah penyataan bebas plagiasi. Dan pada pengumpulan lampiran kedua ini. Oke ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya untuk web hari ini. Teman-teman silahkan bagi teman-teman yang sudah lulus, saya ucapkan selamat. Ya, teman-teman yang masih belum sudah lulus dan belum mengupload lembar plagiasi, segera diupload. Ya, boleh dalam waktu 2 minggu ke depan, ya kan. Teman-teman yang masih ada perbaikan untuk ibaratnya dari kegiatan plagiasinya, segera teman-teman berjuang kembali ya, upload lagi aja gitu, karena otomatis dia akan keluar terus tuh hasil nilai dari Turnitin-nya itu berapa. Sampai teman-teman berjuang hasilnya harus di bawah 30% ya. Setelah 30% itu dinyatakan oleh sistem, teman-teman lulus oleh sistem dengan sendirinya. Baik, kalau tidak ada ya, kita absen dulu nih. Absen buat hari ini, silahkan buka kamera dulu ya. Biar kita ini, saya ambil buat record di web keempat. Silahkan kita buka kamera dulu buat absensi. Ini 9 orang ya. 9 orang. Ayu Safitri masih ini di jalan atau gimana nih? Safika sama Firsa silahkan. Kita ini dulu. Firsa lagi jalan kayaknya ya. Oke, 1, 2. Oke, tahan dulu. 3 kali ya. Oke. Saya upload di Karir. Satu. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, 2. Oke. Sekali lagi, pakai gaya bebas, silakan. Di web keempat nih, karena kita nggak ada web kelima ya. Kita nggak ada web kelima, silakan dengan gayanya masing-masing. Ya, terima kasih ya untuk hari ini dan sampai jumpa ya yang sudah selesai. Terima kasih. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya rasa cukup ya untuk sesi ke-4 ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Yang sudah lulus saya ucapkan selamat. Yang belum tetap semangat sampai dengan tanggal 18 Desember ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.